Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, para pemirsa Al-Iman TV, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang tajwid. Melanjutkan pembahasan yang pekan lalu, yaitu tentang kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang sering terjadi dalam pengucapan huruf-huruf halq, hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Kemudian setelahnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf-huruf yang ada di depan huruf halq. Ya. Karena pembahasannya ini berurutan dari huruf yang paling terjauh. Ya, dimulai dari huruf mad, kemudian huruf halq, kemudian huruf-huruf yang ada di depan huruf al-halq, yaitu qaf. Kita mulai dari qaf. Ya. Huruf qaf ini pas berada di depannya huruf ghain dan kha. Makanya yang sering terjadi ketika pengucapan ghain, kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapan ghain, yang mana kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu adalah merubahnya dengan qaf. Ghain dirubah dengan qaf karena saking berdekatannya kedua huruf ini. Baik, huruf qaf, kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapan huruf qaf adalah nutquha qaribatan minal kaf, yaitu mengucapkannya dengan suara yang menyerupai kaf. Ya. Qaf dengan kaf itu berbeda. Secara makhraj juga berbeda, walaupun berdekatan, namun tetap berbeda. Dan secara sifat ini bertolak belakang. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh qaf itu berlawanan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh kaf. Ya. Sehingga kalau qaf ini diucapkan dengan suara yang menyerupai kaf, maka ini termasuk suatu kesalahan. Contoh adalah qalu dibaca dengan qalu. 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 Ini berbeda. Ya. Kalau kita ucapkan dengan qalu, ini adalah kaf yang ditebalkan. Bukan qaf. Ini adalah kaf yang ditebalkan. Ya. Makhraj qaf itu adalah pangkal lisan. Adapun kaf itu di depannya sedikit. Ya, jadi kalau sampai salah mengeluarkan huruf ini dari makhrajnya, kita terlalu ke depan ketika mengeluarkannya, maka yang terjadi adalah kaf yang ditebalkan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah al-mubalaghah fi id'afi tafkhimiha halata kasriha hatta tatahawwal ila kaf. Terlalu berlebihan dalam melemahkan ketebalannya. Terlalu berlebihan dalam melemahkan atau menipiskan ketebalan qaf ketika dalam keadaan kasrah.
Dahulu pernah kita bahas bahwasanya huruf-huruf yang dibaca tebal itu ketika kasroh ketebalannya itu berkurang. Ya, tidak mungkin kita menebalkan huruf-huruf isti'la dengan ketebalan yang sama. Ketika kasroh, kita menebalkannya dengan ketebalan yang sama dengan ketika huruf tersebut berharokat fathah. Ini tidak mungkin. Pasti ketika berharokat kasroh itu, tingkat ketebalannya itu berkurang daripada ketika dia berharokat fathah. Namun, apabila terlalu berlebihan dalam mengurangi ketebalan huruf isti'la, dalam hal ini adalah qaf, ya, terlalu berlebihan dalam menguranginya, maka ini juga tidak tepat. Maka nanti huruf atau suara yang keluar adalah menyerupai suara kaf. Yang mana kaf ini karakternya tipis. Ya. Contoh adalah wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ini kaf. Ya, karena terlalu tipis dia mengucapkannya. Terlalu banyak mengurangi ketebalannya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqq. Dan kalau diucapkan demikian, maka ini termasuk kesalahan yang bisa merubah makna. Ini termasuk kesalahan yang bisa merubah makna. Inilah di antara ciri khas bahasa Arab itu adalah satu huruf yang kita ganti itu bisa merubah makna. Ya, atau salah dalam mengucapkan suatu huruf, menebalkan, menipiskan suatu huruf, maka yang terjadi adalah bisa merubah makna. Bahkan terkadang ketika salah sifat, ya, ketika salah sifat pun bisa merubah makna. Seperti contoh di sini, ya, terlalu lemah, terlalu banyak mengurangi ketebalannya, dibaca wabil haqqi. Ini maknanya beda jauh. Kalau wabil haqqi itu dengan qaf, yaitu dengan hak, dengan kebenaran. Kami menurunkan Al-Quran. Ya. Dan dengan kebenaran Al-Quran itu turun. Tapi kalau dibaca wabil haqqi, yang mana ini menyerupai huruf kaf, maka maknanya adalah menggosok. Menggaruk atau menggosok maknanya. Ini jauh bedanya, ya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah qalbuha ila harfi G, yaitu merubahnya ke huruf G. Ya, ini dalam bahasa Arab tidak ada huruf G. Suara G itu dalam bahasa Arab tidak ada. Ya, dalam bahasa Arab yang fusha, ya, suara G itu tidak ada. Kalau lahjah, mungkin lahjah daerah tertentu, logat daerah tertentu ada sebagian orang daerah tertentu, daerah Arab tertentu mengucapkan G, itu ada. Namun ini lahjah tertentu. Tapi bahasa Arab fusha, khususnya Al-Quran itu tidak ada yang mengucapkan dengan G. Dalam semua qiraat tidak ada yang membaca qaf dengan huruf G. Ya. Kalau daerah, mungkin daerah lahjah daerah tertentu ada. Seperti dulu sebagian guru kami yang dari Mesir mengucapkan qaf itu dengan G. Ya. Mengucapkan qaf itu dengan G. Contoh ya, merubah qaf dengan huruf G, qalil dibaca galil. Ya, galil. Kemudian kesalahan yang keempat adalah khaltu sautiha bil ghain. Mencampur
suara qaf dengan suara ghain. Contoh al-qadar dibaca al-ghadar. Al-ghadar. Ya, ini juga merubah makna. Ya, karena makna dua kalimat ini jauh beda, ya maknanya beda. Kemudian yang kelima hamsuha, yaitu membacanya dengan hamas. Dahulu yang sempat kita bahas dalam sifat huruf, di antara sifat huruf yang dimiliki oleh qaf itu adalah jahar. Sedangkan lawannya jahar adalah hamas. Ya. Seharusnya qaf yang dibaca dengan jahar, ini dibaca dengan hamas. Kalau hamas itu adalah sifatnya kaf. Di antara sifat-sifat kaf adalah hamas. Kalau membaca qaf dengan hamas, maka ini juga termasuk kesalahan. Misalkan qalu, ya. Atau kalau disukun tadi wabil haq, baca dengan hamas. Tayyib. Ada satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita yang tidak disebutkan oleh penulis di sini adalah terlalu berlebihan dalam mengucapkan qaf. Ya. Qay. Misalkan qay. Ini termasuk terlalu berlebihan. Dia membaca seolah-olah dia keselak sesuatu. Seperti orang yang keselak sesuatu. Ini termasuk berlebihan dan ini tidak tepat. Ya. Baik ketika qaf tersebut berharokat atau ketika qaf tersebut sukun, yang mana nanti kalau sukun konsekuensinya adalah qalqalah. Ya, ini sering kita dengar banyak yang terlalu berlebihan dalam mengucapkannya. Kemudian selanjutnya adalah kaf, huruf yang ada di depan, tepat di depan huruf qaf, yaitu kaf ya. Di antara kesalahannya al-mubalaghah fi hamsiha wa hiya mutaharrikah, terlalu berlebihan dalam menghameskannya. Terlalu berlebihan dalam menghameskannya. Di awal-awal kajian kita tentang tajwid ini, pernah kita ucapkan, kita katakan bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah pertengahan antara cara yang berlebih-lebihan dengan cara yang bermudah-mudahan. Ya, baik dalam pengucapan huruf-hurufnya ataupun dalam pengucapan sifat-sifatnya. Pertengahan. Ya, mudah dan pertengahan. Lembut, tidak berlebih-lebihan, juga tidak menggampang-gampangkannya. Di sini dikatakan al-mubalaghah fi hamsiha wa hiya mutaharrikah, yaitu terlalu berlebihan dalam menghameskannya. Padahal kaf ini dalam keadaan berharokat. Ya. Kaf itu kalau sukun, maka suara hamesnya jelas. Ya. Suara hamesnya jelas kalau dia dalam keadaan sukun. Misalkan dzikrok, ini jelas suara hamesnya. Namun ketika kaf tersebut dalam keadaan berharokat, maka suara hamesnya itu melemah. Ya. Tidak sejelas ketika sukun. Kalau diucapkan dengan kejelasan yang sama dengan ketika sukun, maka ini termasuk kesalahan. Ya, misalkan fakanuka, fakanu ini terlalu berlebihan. Kuwirat, ya. Ini sifat apa saja, bukan hanya hamas. Ya. Sifat apa saja ketika huruf itu sukun, maka sifat tersebut akan tampak jelas. Namun ketika berharokat, ya, kejelasannya berkurang. Ini sebenarnya bukan hamas saja ya.
Namun yang sering terjadi adalah dihamas. Kemudian yang kedua, tarku hamsiha wa khasatan inda sukuniha. Tidak menghamaskannya. Ini lawan dari kesalahan yang pertama. Kalau yang pertama tadi berlebihan, kalau yang kedua ini bermudah-mudahan. Ya, sehingga jatuh pada kesalahan dia tidak menghamaskannya sama sekali. Ini masuk pada bermudah-mudahan. Ya. Tidak menghamaskan sama sekali. Khususnya ketika sukun. Lebih khusus lagi ketika sukun. Yang mana tadi kita sampaikan seharusnya sukun itu hamasnya tampak sangat jelas. Ini tidak dihamaskan sama sekali. Contoh adalah zikrok. Zikrok. Ya. Tidak ada hamas sama sekali. Kalau tidak ada hamas, maka ini menyerupai qaf. Jahar. Ya, menyerupai huruf qaf. Taib. Kemudian selanjutnya nutquha syabihatan bil qaf. Nutquha syabihatan bil qaf, yaitu mengucapkannya dengan suara yang menyerupai qaf. Ya, contoh adalah wataraquka, wataraquka. Makhrajnya mungkin di antara sebabnya adalah makhrajnya terlalu ke dalam sehingga menyerupai suara qaf. Baik secara makhraj maupun secara sifatnya. Tayyib. Selanjutnya adalah huruf yang ada di depan kaf. Yaitu huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lisan. Ada 3 huruf ya. Yang keluar di tengah lisan yaitu jim, shin, dan ya. Kita mulai dari jim. Di antara kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapan jim adalah nutquha rikhwatan. Mengucapkan jim dengan rokhawah. Rokhawah itu adalah mengalirnya suara. Mengucapkan jim dengan rokhawah, dengan suara yang mengalir. Ja'alu, jannah, jannah. Ada rokhawahnya sedikit. Naj'alu, naj. Ya. Jim itu sifatnya lawan dari rokhawah. Sifatnya lawan dari rokhawah, syiddah. Ya. Sifat jim adalah syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Dan juga jahar. Ya. Syiddah dan jahar. Jadi ketika pengucapan jim, usahakan suara tidak mengalir. Khususnya ketika jim itu sukun. Ya. Suaranya jangan sampai mengalir. Ini salah. Karena suaranya mengalir. Aj. Juga jangan sampai nafasnya mengalir juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah khaltu sautiha biddal. Mencampur suara jim dengan dal. Ya dama'un, ya jama'un. Ya jama'un, harusnya dibaca ya jama'un, ya baca ya jama'un. Ya. Kemudian yang ketiga, dan ini insya Allah dalam masyarakat kita kesalahan yang kedua ini hampir tidak terjadi. Ya, hampir tidak terjadi. Karena huruf jim dan dal itu juga ada dalam bahasa kita, yaitu J dan D. Ya, hurufnya ada dalam bahasa kita. Ya, sehingga masyarakat kita insya Allah tidak akan kesulitan. Umumnya tidak akan kesulitan dalam membedakan antara jim dengan dal. Ini mungkin di tempat lain, ya, di negeri lain mungkin kesalahan seperti ini sering terjadi. Kemudian yang ketiga, khaltu sautiha bisin, yaitu mencampur suara jim dengan shin. Mujahidin, misalkan al-mujahidin, seharusnya al-mujahidin. Nah, ini ada sedikit suara shin,
Ya, apa sebabnya? Sebabnya adalah ujung lisannya itu tidak rapat dengan afan, bukan ujung lisan. Tengah-tengah lisannya, yaitu tempat keluarnya makhraj jim, yang mana ini adalah tengah-tengah lisan. Tengah-tengah lisannya itu tidak menempel tepat dengan langit-langit yang ada di atasnya. Namun ada renggang sedikit. Ada rongga sedikit. Rongga inilah yang menyebabkan terjadinya rokhawah. Rongga yang sedikit inilah yang menyebabkan terjadinya suara yang menyerupai shin. Ya. Jadi kalau kita ingin tepat pengucapan jimnya tidak bercampur dengan shin, hendaknya kita merapatkan tengah-tengah lisan kita itu dengan langit-langit yang ada di atasnya. Nah, ditempelkan. Tidak renggang. Ya, tidak renggang. Kemudian yang keempat adalah qalbuha ya'an, merubah jim dengan ya. Al-masjid. Al-masjid. Ya. Jim dirubah dengan ya. Dan ini bisa jadi. Tapi kalau dalam masyarakat kita, Anda belum pernah mendengar seseorang membaca jim dengan ya. Namun ini bisa terjadi. Karena jim dengan ya itu keluar dari makhraj yang sama. Bisa saja ini terjadi. Ya. Karena jim dan ya itu keluarnya dari makhraj yang sama, yaitu tengah-tengah lisan. Ya. Kemudian yang kelima, nutquha misla harfi G, yaitu mengucapkannya dengan huruf G. Mengucapkannya dengan huruf G. Ya, seperti al-haqqu. Al-haqqu ashhurun ma'lumat. Seharusnya al-hajju dibaca al-haqqu. Ya, ini pada sebagian daerah memang jim itu diucapkan dengan G. Ya, namun Al-Quran tidak ada qiraat atau riwayat dalam Al-Quran sependek pengetahuan saya merubah jim, mengucapkan jim dengan G. Ya. Kemudian setelahnya huruf yang keluar dari masih dengan huruf yang keluar dari tengah lisan yaitu shin. Di antara kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan shin adalah dha'fu sautiha bisababi dha'fil i'timad ala makhrajiha. Yaitu lemahnya suara shin. Dia mengucapkan suara shinnya tidak jelas. Ya, lemah. Kemudian yang kedua, ibqa'u sautiha mahsuran dhimnal fam. Dhimnal fam bisababi adamil muba'adah qalilan bainal fakkain. Fala yatamakkanu as-saut minal khuruj. Ya. Intinya dari kesalahan yang kedua ini suaranya tertahan. Ya, tidak keluar. Suaranya tertahan, tidak menyebar. Ya, sebagaimana dahulu yang pernah kita bahas bahwasannya di antara sifat yang dimiliki oleh shin adalah tafasyi, yaitu menyebarnya suara. Ya. Sedangkan dalam kesalahan ini suaranya tidak menyebar, suaranya tertahan. Ya, bisa tafasyinya yang tidak menyebar atau rokhawah yang terdapat pada shin, sifat shin ini tertahan. Ya, namun dalam masyarakat kita pun Anda belum mendapatkan orang yang jatuh dalam kesalahan dari sisi tafasyinya. Ya, dari sisi tafasyinya. Ya,
Anda belum pernah mendengar ada seorang yang membaca dalam masyarakat kita ya yang salah dalam tafasyi. Yang sering terjadi kesalahan adalah dari makhrajnya. Ya, makhrajnya terlalu ke dalam sehingga suara shinnya menebal. Misalkan ash, ash, ash. Ya. Ash di sini tafasyinya sudah tepat. Ya, menyebarnya suara sudah tepat, namun makhrajnya terlalu ke dalam sehingga suara shinnya menebal. Ini yang sering Anda dengar. Ya. Kemudian yang ketiga, taqdimu makhrajha qalilan an wasatil lisan fayakhruju sautun masyubun bi sauti shin. Yaitu dia terlalu ke depan makhrajnya ketika mengucapkan huruf shin. Sehingga mendekati suara sin. Mendekati suara sin. Ya. Minas syaiton. Ya. Ini mendekati suara sin. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dia terlalu ke depan makhrajnya. Kalau tadi itu kalau terlalu ke belakang, yang terjadi adalah menebalnya suara shin, ya. Tapi kalau terlalu ke depan nanti akan menyerupai suara sin. Ada sedikit tajam. Karakter sin itu adalah tajam. Suaranya tajam, namun tidak menyebar. Dia itu tajam, tidak menyebar. Kalau kita terlalu ke depan lisan kita ketika mengucapkan huruf shin, maka suara shin ini akan terdengar sedikit tajam dan kurang menyebar. Nah, kemudian yang keempat adalah tafkhimuha in jawarat harfan mufakhaman, yaitu menebalkan suara shin. Ya. Kesalahan ini sering terjadi ketika shin itu bersebelahan dengan huruf yang dibaca tebal. Ya. Kesalahan ini sering terjadi ketika shin tersebut bersebelahan dengan huruf yang dibaca tebal. Misalkan shototo, shin setelahnya to. Ya, shototo baca sho. Ini termasuk kesalahan. Sebabnya apa? Sebabnya dia ingin cepat-cepat mengucapkan huruf tebal setelahnya. Karena setelahnya adalah huruf tebal, dia ingin segera segera mengucapkan huruf tersebut sehingga yang terjadi ketebalan ini ikut ke shin, huruf setelah sebelumnya. Ya, sehingga bukan hanya huruf setelahnya yang dibaca tebal, bahkan huruf shin yang ada sebelum huruf tebal ini ikutan terbaca tebal. Dan ini bukan hanya pada shin. Kesalahan ini kesalahan menebalkan suatu huruf yang seharusnya dibaca dengan tipis, ini bukan hanya terjadi pada shin. Ini terjadi pada banyak huruf hijaiyah yang dibaca tipis, yang datang setelahnya adalah huruf tebal. Seperti kemarin, ain, ya, oso dibaca dengan tebal ketika datang setelahnya huruf shad. Hamzah, ya, dibaca dengan tebal ketika datang setelahnya huruf isti'la, ikutan terbaca dengan tebal. Ya, shin juga demikian. Kemudian huruf setelahnya, huruf yang keluar dari lisan. Yang terakhir adalah ya. Ya. Di antara kesalahan ketika mengucapkannya adalah al-mubalaghah fi dhaghti. Al-mubalaghah fi dhaghti ala wasatil lisan inda nutqi biha wa khasatan in syuddidat. Yaitu berlebihan dalam menekan tengah lisannya. Sebagaimana yang kita bahas, makhraj ya itu adalah tengah lisan. Ya yang berharokat, ini pembahasan ya di sini adalah ya selain ya maddiyah. Ya. Ya selain ya maddiyah. Masuk di dalamnya adalah ya berharokat. Baik harokat fathah, dhammah atau kasrah. Masuk juga di dalamnya adalah ya sukun yang sebelumnya fathah.
Masuk dalam hal ini adalah ya sukun yang sebelumnya fathah. Seperti aynama, ya, aina. Adapun ya sukun yang sebelumnya kasroh itu adalah huruf mad yang mana makhrajnya adalah jauf, rongga. Ya, makhrajnya bukan ini. Sudah berlalu pembahasannya. Baik, kesalahan dalam pengucapan ya selain maddiyah, ya berharokat atau ya sukun yang sebelumnya fathah, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah al-mubalaghah fi dhaghti ala wasatil lisan inda nutqi biha, yaitu berlebihan dalam menekan tengah lisannya. Ya. Khosatan in syuddidat. Lebih khusus lagi ketika ditasdid. Lebih khusus lagi ketika ditasdid. Misalkan ya, iya terlalu berlebihan. Iya, memang ketika ya itu tasdid lebih ditekan lagi daripada ya yang tidak tasdid. Lebih ditekan lagi. Dan terangkat sedikit suaranya. Suaranya meninggi namun sedikit. Inilah yang dinamakan dengan naber. Namun kalau terlalu berlebihan, maka ini terjatuh pada kesalahan. Kalau terlalu berlebihan, ini terjatuh pada kesalahan. Kenapa? Ya yang sukun, ya yang bertasdid itu harus ditekan sedikit. Dan suaranya ketika ditekan sedikit ini, efek dari tekanan yang sedikit ini adalah terangkatnya suara sedikit ketika mengucapkannya. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi kerancuan antara ya yang bertasdid dengan ya yang tidak bertasdid. Ya. Supaya tidak terjadi kerancuan. Misalkan, kalau tidak ditekan, iya, maka ini ya yang tidak bertasdid. Ya, kalau tidak ditekan. Iya, kalau dibaca iya, maka ini juga salah. Ya, ini menyerupai ya yang tidak bertasdid. Sehingga untuk membedakan ini, ketika bertasdid ditekan sedikit dan terangkat suara iya, iya. Namun jangan sampai berlebihan. Iyyaka na'budu. Iya. Ini termasuk berlebihan. Ya. Ini kesalahan penekanan berlebihan dalam menekan ya ini, kesalahan yang sering terjadi ketika ya tersebut bertasydid. Namun terkadang terjadi juga ketika ya itu sukun. Terkadang penekanan yang berlebihan ini terjadi pada ya yang sukun. Seharusnya ya yang sukun tidak ditekan. Ya, biasa ai nama. Kalau ditekan ai nama, maka nanti menyerupai tasdid. Ai nama. Ya. Kemudian yang kedua, khaltu sautiha bisyai'in min sautil gunnah, yaitu mencampur suara ya dengan sedikit suara gunnah. Jadi ada dengungnya sedikit. Ad-dunya. Nah, ini ada dengungnya sedikit. Ini termasuk suatu kesalahan. Taib, mungkin sampai sini ya yang kita bahas. Kita cukupkan pada sini pembahasan kita, yaitu tentang huruf-huruf, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf asyajariyah. Ini istilahnya huruf-huruf asyajariyah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tengah lisan. Baik pemirsa Aliman, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf-huruf setelah huruf asyajariyah tadi, setelah huruf ya, sin dan jim. Ya, itu huruf dhad, kemudian huruf lam dan nun. Insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.